Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam dan juga memberikan kita ilmu dan kesempatan bagi kita untuk terus belajar dan berkembang. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rekan-rekan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah topik yang sangat penting, khususnya bagi teman-teman yang berkecimpung di dunia teknologi dan dunia manajemen, yaitu adalah engineering manager yang seharusnya adalah subject matter expert. Mengapa topik ini penting? Karena peran seorang engineering manager itu adalah kunci keberhasilan kita dalam mengembangkan suatu sistem atau mengembangkan suatu aplikasi. Jika peran ini hanya dianggap sebagai pelaksana permintaan, maka resiko kegagalan sistem menjadi lebih tinggi. Dalam video kali ini kita akan menggali poin-poin utama dan manfaat peran ini dengan baik. Tapi sebelum kita ke isinya, mari kita buka dulu dengan perjalanan karir. Jadi, manajer itu ada di mana sih? Biasanya ketika kita memulai perjalanan kita di sebuah perusahaan, biasanya kita akan berada pada posisi paling bawah, yaitu adalah junior. Junior ini biasanya fresh grade. Setelah beberapa waktu, dia mendapatkan pengalaman, mengerjakan tugas, belajar, dan juga menghasilkan suatu karya, maka biasanya dia akan naik ke jenjang berikutnya, yaitu staff, naik lagi ke senior, naik lagi ke lead, sampai ke manager. Tiap grade-nya berapa lama, tidak ada patokan pasti, wallahu alam, tergantung effort kita masing-masing dan kondisi masing-masing perusahaan. Kalau dilihat di sini, karena manajer paling sebelah kanan, seharusnya manajer punya pengetahuan ya, dari semua grade di bawahnya. Mulai dari fundamental, ada risk awareness, ada juga tentang manajemen, dan yang nggak kalah penting adalah skill negosiasi dan data presenting. Ini sekilas tentang manajer dan posisinya ada di mana. Baik, kita menuju ke topik utama. Si engineering manager ini itu harus apa? Oke, yang pertama, engineering manager itu harus punya pemahaman yang mendalam tentang teknologi. Menurut Martin Fowler, ya, dalam bukunya Refactoring, bahwa dia menyatakan bahwa kita nggak akan bisa manage apa yang kita itu nggak paham. Bahwa pemahaman tentang teknologi ini adalah sesuatu yang fundamental, karena engineering manager harus mampu memberikan arahan atau mengambil keputusan strategis berdasarkan data. Bukan berarti bahwa engineering manager ini harus tahu detail tentang pekerjaannya sampai level coding dan implementasi. Bukan berarti setiap engineering manager harus bisa menentukan sebuah tim mau kemana. Bisa jadi engineering manager juga membuka opsi diskusi. Tapi yang di sini dilakukan oleh engineering manager adalah engineering manager harus mempunyai kemampuan mempertimbangkan baik buruknya suatu solusi. Dan lagi engineering manager harus punya growth mindset, sehingga dia tidak terpaku pada satu solusi. Biasanya ketika kita coding atau kita terjun dalam sebuah project, kita mendapatkan satu masalah, kita sudah terbayang bagaimana kita caranya menyelesaikan masalah tersebut. Lalu ketika tim ngasih tahu ke engineering manager bahwa kita akan melakukan ini sebagai langkah untuk menyelesaikan masalah tersebut, biasanya dari tim hanya terpaku ke satu solusi saja. Peran si engineering manager di sini adalah mempunyai pertanyaan-pertanyaan atau menggali solusi tersebut untuk mengecek apakah solusi tersebut sebenarnya sudah optimal atau belum. Nah, bahayanya kalau seorang engineering manager nggak punya pemahaman mendalam tentang teknologi, itu keputusan teknologinya bisa jadi nggak efisien, karena dia hanya ikut-ikut saja. Ya, dia manut saja dengan bawahannya. Bawahannya minta A, oh begini lebih baik kata bawahannya. Dia nggak check and recheck lagi. Ini akan problem. Bisa jadi karena dari awal sudah salah, di tengah-tengah baru ketahuan ada problem, maka diperlukan fixing di tengah-tengah. Yang ini menyebabkan terlambatnya fitur atau terlambatnya deployment dan lain-lain. Dan yang paling tidak kalah pentingnya adalah biasanya karena manajer ini nggak punya pemahaman teknis yang bagus, bawahan itu jadi nggak trust, jadi nggak percaya kepada si engineering manager ini. Sehingga biasanya tim itu banyak yang turnover atau banyak yang resign.
Ini karena frustasi ya, biasanya seperti itu. Ya, ini yang pertama, bahwa engineering manager harus mempunyai pemahaman mendalam tentang teknologi. Selanjutnya yang kedua adalah engineering manager harus mempunyai kemampuan yang menjadi jembatan antara bisnis dan teknologi. Jeff Bezos pernah berkata bahwa yang berbahaya itu adalah tidak evolve atau tidak berkembang. Nah, nggak berkembang di sini kalau kita lihat dari perjalanan karir tadi, bahwa seorang engineer biasanya masuk dari level junior, itu memang selalu berkecimpung dengan kode, dengan analisis, dengan teknologi. Begitu dia menuju jenjang berikutnya, seorang engineering manager, dia harus mempunyai kemampuan bisnis juga. Ya, orang yang sudah punya kemampuan teknologi yang mendalam, dia akan mampu berusaha dan harus berusaha mengerti tentang bisnis. Sehingga si engineering manager ini bisa memberikan nilai bisnis yang maksimal dengan solusi teknis yang optimal. Jadi dengan solusi teknis yang optimal ini, nilai bisnis yang dicapai itu bisa maksimal. Terkadang permintaan bisnis ini aneh. Anehnya itu bisa jadi secara fitur atau juga secara timeline. Nah, manajer ini harus tahu dan harus mencari workaround. Setelah dia bisa cari workaround, di sini tugasnya engineering manager adalah menyampaikan ke bisnis apakah workaround ini masih acceptable ke bisnis atau tidak. Nah, apa yang terjadi kalau secara engineering manager dia nggak punya kemampuan untuk nge-bridge antara bisnis dan teknologi? Ya, kadang-kadang dia bisa bikin teknologi yang nggak relevan dengan kebutuhan pasar. Bahaya, bisnis mintanya A, dia bikinnya A plus B. Sehingga B ini jadi effort yang sia-sia. Ya kan? Yang kedua, bisa jadi ada kebingungan antara tim engineering dan bisnis. Karena dia nggak bisa jadi penghubung yang baik, bisa jadi bisnis mintanya A, engineering bikinnya B, completely different. Yang bahaya lagi adalah kalau dia nggak bisa menjadi jembatan, akan ada konflik prioritas yang berkepanjangan. Ini yang penting. Paling penting ini adalah konflik prioritas berkepanjangan. Kita tahu bahwa engineering itu nggak selalu ngerjain apa permintaan bisnis, tapi dia juga harus melakukan atau harus berbenah dengan apa yang dia punya sebelumnya. Terutama kalau kita ngomongin tentang code level maturity, atau kita ngomongin soal quality of service. Ini suatu pekerjaan yang memang harus dikerjakan sama tim engineering, dan kadang-kadang ini bukan requirement bisnis. Seperti itu ya. Jadi memang secara engineering manager harus punya kemampuan ini. Selanjutnya yang ketiga, engineering manager harus mampu melakukan kepemimpinan teknis dan pengembangan tim. Pengembangan tim ini tim development lah ya. Dalam blognya, si Patrick Kua ini menyatakan bahwa leadership di dalam teknologi itu tentang bagaimana kita menciptakan sebuah lingkungan yang orang-orang ini dapat bertahan, dapat jalan di situ. Engineering manager harus mampu menjadi pemimpin yang memberikan inspirasi dan panduan sama timnya. Gimana caranya dia meningkatkan produktivitas dan kinerja tim. Tim juga butuh lingkungan yang aman. Nah, kita lihat di sini ada 4 hal ya. Aman secara teknis, aman secara psikologis, aman secara workload, dan aman secara kesempatan berkembang. Kita bahas satu persatu. Aman secara teknis. Aman secara teknis yang dimaksud adalah bagaimana engineering manager mampu untuk menerapkan best practice di dunia teknologi, terutama tentang keamanan. Ya, kita nggak mau ngerjain suatu kerjaan yang pada dasarnya ini nggak aman atau berpotensi tidak aman, sehingga engineering manager harus mampu oversee tentang penerapan best practice keamanan. Ada juga tentang infrastructure hardening, ada juga tentang automation security testing, ada mungkin tentang akses yang dikontrol. Ya, contohnya adalah authentication dan authorization-nya jelas. Ini adalah bagian dari keamanan teknis yang harus di-enforce oleh engineering manager. Karena kalau ini tidak di-enforce atau tidak diusahakan sama engineering manager, maka orang akan bekerja dalam ketakutan. Akhirnya mereka kerjanya lambat dan tidak secara ekspresif bisa bekerja. Selanjutnya adalah aman secara psikologis. Kalau kita ngerjain sesuatu, tidak menutup kemungkinan bahwa sesuatu yang kita lakukan itu akan bermasalah. Dan bermasalahnya bukan hanya di level development, tapi juga di level production. Ada satu budaya yang bermasalah
yang mengganggu psikologis teman-teman developer. Salah satunya adalah bagaimana ketika ada insiden, yaitu adalah blaming. Siapa nih sebenarnya yang ngelakuin ini? Oke lah, memang penting ya, penting kita tahu siapa yang melakukan ini. Tapi yang paling penting adalah bagaimana caranya kita mencegah hal ini terjadi lagi, bukan untuk menyalahkan si orang ini, seperti itu. Maka ini memang harus ada transparansi dan komunikasi yang jelas antara developer, engineer, dan stakeholder yang lainnya. Sehingga timnya itu bisa merasa aman secara psikologis. Yang ketiga adalah aman secara workload. Nah, engineering manager harus tahu workload-nya teman-teman engineering yang di bawahnya. Harus paham betul. Karena kalau mereka nggak paham, yang terjadi adalah setiap ada permintaan bisnis dia terima, dia akan forward ke timnya. Dia nggak mau tahu nih, harus selesai. Ini yang problem. Sehingga engineering manager juga harus berperan untuk memproteksi engineering yang di bawahnya, engineer yang di bawahnya dari beban yang berlebih. Karena kita nggak ngomongin hanya saja soal bisnis, kita ngomongin soal hutang teknologi ya, atau tech debt ya, di mana di dalam codingan kita bisa jadi banyak to-do yang harus dilakukan. Ini juga harus di manage, dan itu memang tidak gratis ya, ngerjain to-do itu tidak gratis, dan itu memang harus dijadwalkan dengan baik, di-manage dengan baik. Yang terakhir ini adalah aman secara kesempatan berkembang. Developer atau engineer, kalau cuma ngerjain kerjaan, itu mungkin pengetahuannya ya seputar kerjaan itu. Kita sebagai seorang engineering manager harus mampu memberikan guidance ke engineer atau developer tentang bagaimana mereka mengembangkan skill mereka, baik secara hard skill atau soft skill. Engineering manager mampu membuat suatu kurikulum atau membuat kompetensi matrix di mana timnya harus capai dan bagaimana mereka mencapai. Proses ini bisa dibarengi dengan mentoring, bisa dibarengi dengan lain-lain. Biasanya tidak hanya tentang hard skill, ada juga tentang soft skill. Bagaimana mereka berkomunikasi, bagaimana mereka negosiasi, bagaimana mereka berbicara dengan departemen yang lain, seperti itu ya. Jadi di sini, di keseluruhan ini, bahwa engineering manager harus mempunyai kemampuan untuk team development, yaitu mengembangkan environment atau lingkungan yang aman, baik secara teknis, psikologis, workload, dan kesempatan berkembang. Bahayanya apa kalau engineering manager mengabaikan ini? Ya biasanya yang paling awam adalah tim nggak merasa dipimpin, merasa nggak punya lead, merasa nggak ada proteksi. Tiba-tiba bisnis langsung ngomong sama engineer yang kerjain. Ya, engineer juga kadang-kadang nggak mampu untuk nolak, nggak ada proteksi. Ini bahaya sekali. Yang selanjutnya adalah bisa jadi target susah dicapai. Karena apa? Karena memang rendahnya motivasi. Udah capek secara mental dia capek, psikologis dia capek. Ini yang nomor 3 ya. Selanjutnya yang terakhir adalah engineering manager harus mempunyai kemampuan untuk memahami resiko teknologi. Dalilnya di sini dari Elon Musk ya. Elon Musk bilang bahwa failure is not an option. If things are not failing, you are not innovating enough. Artinya adalah Elon Musk mewajarkan tentang kegagalan, tapi sebuah kegagalan harus bisa dikendalikan. Engineering manager harus paham resiko dari teknologi yang diambil dalam suatu proyek tertentu. Tujuannya apa? Untuk mengurangi kemungkinan gagalnya proyek yang diambil atau sistem yang di development. Lalu harusnya seperti apa? Harusnya adalah kita punya SOP yang jelas. Tentu tim kita pengen coding, tapi kalau coding nanti problem, bagaimana kita secara problem itu tidak berdampak banyak ke production. Mungkin secara downtime tidak banyak ya, atau tidak ada database, tidak ada masalah keamanan, maka harus ada SOP. Yang pertama adalah SOP dasar eksperimen yang aman, atau dasar development yang aman. Ini sangat penting. Pada saat SDLC, harus ada SOP-nya. Kalau datang sebuah requirement, apa SOP-nya? Oh, mungkin harus ada meeting dulu tentang penyampaian requirement-nya. Dan requirement itu di-acknowledge oleh team lead, di-acknowledge oleh engineering manager, maka dilakukan analisis. Analisis ini harus ada baik dari sistem maupun tes analisis, terus dilakukan pengembangan secara sistem, dilakukan tes, dilakukan code review, dan lain-lain. Ini harus ada SOP. Dan bagaimana cara deployment-nya pun ada SOP. Ini yang pertama. Yang kedua adalah SOP tentang kegagalan. Kegagalan ada dua, yaitu kegagalan produktif dan kegagalan yang tidak produktif. Bagaimana kita punya SOP untuk menentukan bahwa kegagalan ini adalah kegagalan yang kita bisa ambil
ibroh atau kita bisa ambil pelajaran dari kegagalan ini. Dan ada SOP yang kita bisa, oh ini memang pure negligence atau ini pure ignorant aja orangnya. Dia nggak mau ngambil SOP dengan benar sehingga ini tidak produktif. Seharusnya ini bisa dihindari. Dan ini harus ada SOP-nya. Sehingga ke depannya kita juga bisa tahu bahwa, oh ini adalah sesuatu yang memang penting. Ini adalah sesuatu yang memang harus dilakukan sehingga kita bisa improve di kemudian hari. Yang ketiga adalah SOP tentang analisis dan dokumentasi kegagalan. Ini juga penting, kadang-kadang orang sudah capek duluan bagaimana caranya tackle error di production, nggak dibikin lagi analisis dan dokumentasinya. Ini biasanya dilakukan mungkin oleh developernya atau dilakukan oleh engineering manajernya, yang jelas harus ada SOP-nya. Siapa yang bikin dan siapa yang analisa. Apabila si engineering manager nggak punya kemampuan memahami resiko teknologi, dampak buruknya adalah bisa jadi sistemnya sering down, ya karena nggak ada SOP-nya. Tiba-tiba update langsung 100%. Kita nggak tes dulu dengan Canary, ya, misalnya 1%, 2%, 3%, gitu-gitu ya. Ada juga bisa jadi ada masalah keamanan, data breach, atau apa, dan lain-lain. Dari yang paling penting selanjutnya adalah kalau mereka nggak punya kemampuan untuk memahami resiko, mereka nggak punya kemampuan untuk memitigasi resiko tersebut. Resiko adalah satu hal, tapi bagaimana cara kita memitigasi, menyelesaikan masalah itu, dan menghindari masalah itu lain hal. Kita selalu bilang bahwa dalam proses, kita pasti ada resiko. Tapi kalau kita tidak mampu melakukan mitigasi dengan baik, akan lebih parah resikonya. Bisa jadi ada satu resiko, dia bisa turun levelnya yang dari tadinya kritikal, kita bisa turun jadi medium dengan adanya mitigasi yang bagus. Demikian yang bisa saya sampaikan dari pembahasan ini. Kita cukup dapat menyimpulkan bahwa peran seorang engineering manager memang penting, ya nggak cukup dia hanya jadi penerima permintaan saja, nerusin saja ya, tapi mereka juga harus bisa jadi subject expert matter yang mampu memahami teknologi, menjembatani bisnis dengan teknologi, memimpin tim secara efektif, dan mengelola resiko dengan baik. Dengan begitu, sistem yang kita bangun tidak hanya memberikan nilai yang positif, tapi juga bisa terus berkembang dan memberikan dampak yang positif. Semoga pembahasan ini bermanfaat bagi kita semua, khususnya dalam meningkatkan profesionalisme kita di dunia teknologi. Jika teman-teman punya pandangan dan pengalaman terkait topik ini, silahkan berbagi di kolom komentar. Kita tutup. Mohon maaf kalau ada kekurangan dalam penyampaian ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.